Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Mari sebelum memulai perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita awali dengan lagu pembukaan Puji Syukur 329. Kita siapkan puji syukur 345. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita merayakan hari Minggu biasa yang kedua bersama dengan seluruh umat Allah dalam satuan gereja. Dan lewat bacaan-bacaan pada kesempatan ini, kita diingatkan untuk boleh merenungkan, saya ajak kita untuk merenungkan Allah, keselamatan dan pertolongan kita, di mana kesetiaan dan kasih Tuhan sungguh nyata dalam hubungan manusia satu sama lain, terlebih yang digambarkan dalam hidup perkawinan. Maka baik bacaan pertama maupun bacaan Injil mengarahkan kita kepada kasih dan cinta Tuhan yang penuh setia. Sejauh mana kita juga memiliki ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan sebagai mempelai kita, artinya tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita renungkan sejenak di hadapan Allah, serai mohon ampun atas segala kelemahan, kekurangan dan dosa-dosa kita, karena ketertutupan hati kita, maka kita seringkali merasa bahwa Tuhan tidak menyertai dan mendampingi kita, kasih-Nya tidak kita alami. Selain persembahkan seluruhnya dan doa-doa kita, kita juga membawa dalam doa-doa kita pada kesempatan ini, mereka yang minta doa dari kita, rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing, terlebih bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Onah Maria, Senga Bunga, Yosua Eka, juga kita bersyukur atas ulang tahun dari Susanto Riyadi yang merayakan hari ulang tahun yang ke-48, serta juga membawa dalam kebersamaan kita ulang tahun pernikahan dari Gusti dan Omi, serta juga syukur
atas lulusnya kuliah dari Jumtu Bagus Eri dan Yosua Eka. Kita bersyukur atas seluruh pendampingan Tuhan sehingga anak kita boleh sukses. Dan juga kita tetap mohon rahmat kekuatan penyembuhan bagi mereka yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya saudari kita Anita yang sementara sakit dirawat di Stella Maris. Dan juga mohon keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang sudah berpulang, utamanya Dr. Laurentius Jaya Kusli dan Bapak Dedi Eka Parmadilie yang telah berpulang 100 hari yang lalu, serta seluruh sanak keluarga kita dalam doa-doa kita. Supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari kita membuka hati kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau,
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah memberikan diri kepada kami. Semoga kami menyambutnya dengan gembira, sehingga dapat melihat kemuliaan-Mu melalui berbagai macam anugerah yang dinyatakannya kepada kami. Syukur atas rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami sampai pada saat ini. Terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya, dan kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Semoga apa yang mereka harapkan sungguh semakin mereka temukan dalam kehidupan mereka. Juga dalam kebersamaan hidup perkawinan, kiranya dengan kasih-Mu mereka tetap Kau persatukan, kuatkan dalam seluruh kehidupan mereka. Serta syukur atas segala sarana yang memungkinkan kami untuk semakin menemukan kekuatan rahmat-Mu lewat usaha, baik sebagai pelajar, sebagai orang yang bekerja, dan dengan demikian akan semakin menemukan kekuatan untuk memuji memuliakan Dikau. Juga mereka yang sakit, kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini. Biarlah berkat-Mu semakin meneguhkan mereka, dan juga terlebih yang telah Engkau panggil, kiranya Kau anugerai hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan
Nyatakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh yang memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Alleluia, alleluia, alleluia.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baik bacaan pertama maupun bacaan kedua berbicara sedikit mengenai perkawinan. Karena hal ini menjadi sesuatu yang menarik, lalu kita bisa refleksikan dan renungkan perkawinan itu hanya terjadi pada saat ada kerinduan dan kemauan seorang laki-laki untuk mempersatukan diri dengan seorang perempuan. Ada niat yang muncul dari dirinya untuk menyatakan itu, dan kalau kita melihat di dalam kitab suci, utamanya baik dalam tafsir perjanjian lama itu sudah ada, dan itu ada dalam Kejadian 1 dan Kejadian 2, itu bisa kita lihat di sana. Tentunya konteksnya adalah pada kisah penciptaan langit dan bumi dan segala isinya, itu konteks jauh, dan konteks dekatnya langsung pada persatuan suami istri. Inilah tulang dari tulangku dan dari daging dari dagingku. Dia akan namanya perempuan karena diciptakan dari laki-laki, dan seterusnya. Tapi itu biasanya pada saat perkawin baru dibahas. Kenapa hal itu menjadi bagian pengantar untuk renungan ini? Hal yang kedua yang bisa kita renungkan dan refleksikan di sana, justru di sanalah nanti muncul yang namanya ketidaksetiaan dan ketidaktaatan, di mana manusia awal itu jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, tidak mengikuti kehendak Tuhan sendiri, sehingga dia memakan buah terlarang. Pada saat wanita itu sudah ditempatkan di sampingnya. Lalu yang menarik Bapak Ibu Saudara terkasih adalah pada saat itu manusia jatuh ke dalam dosa, dan kemuliaan Tuhan itu terputus bagi kita. Tetapi kita mendengarkan pada hari ini Bapak Ibu Saudara terkasih, justru di dalam kehidupan kebersamaan, lalu kemuliaan Tuhan itu dinyatakan kembali, di mana
peristiwa itu dikatakan bahwa inilah tanda kemuliaan Tuhan yang pertama yang dibuat oleh Yesus pada saat dia mengikuti upacara perkawinan di Kana, di mana pesta perkawinan itu selalu ditandai dengan sesuatu yang sangat indah dan bagus. Dirasa sempurna kalau orang puas minum dan makan sungguh kenyang, dan itulah lambang kebahagiaan. Maka tidak mengherankan Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam surat-surat Rasul Santo Paulus seringkali dikatakan surga kita adalah perut kita. Dan dengan demikian seperti itu sudah selesai kalau kita puas secara duniawi dan dalam kehidupan. Tetapi ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu kalau dalam perkawinan hal itu bisa dilanjutkan. Saya hanya mengantar kita untuk masuk dalam situasi seperti itu. Dan dengan demikian digambarkan dalam bacaan, baik bacaan pertama pada hari Minggu ini maupun pembacaan Injil itu, sangat indah kebersamaan itu menjadi sesuatu yang sangat indah dan menjadi berkat bagi kita. Kalau kita sungguh menyadari kebersamaan dalam seluruh situasi kehidupan. Maka dalam banyak pengalaman kita Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, cukup banyak keluarga yang bahagia, relasi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anaknya penuh dengan belas kasihan, saling pengertian, penuh kesetiaan, diliputi oleh semangat pengampunan, mereka saling memaafkan satu sama lain. Mereka juga diberkati dengan kekayaan cukup untuk menopang hidup keluarganya di tengah dunia ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa keluarga ini tidak mempunyai persoalan dalam seluruh kehidupan. Setiap keluarga, bahkan setiap pribadi Bapak Ibu Saudara terkasih, pasti mempunyai persoalannya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menghadapi dan melihat semuanya itu sebagai sesuatu yang akan semakin membuat kita semakin menyadari diri kita untuk saling meneguhkan, saling menguatkan, saling menolong. Dan dengan demikian itu sungguh-sungguh akan menjadi berkat. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Karena pertemuan dua pribadi yang begitu berbeda, latar belakang yang berbeda, pikiran dan perasaan yang berbeda, tidaklah mudah. Tetapi karena Tuhan yang punya kesetiaan, punya ketaatan yang dihidupi dalam seluruh kehidupan, maka itu akan memunculkan banyak hal dalam kehidupan ini, yaitu hidup dengan penuh pengertian dan penuh pengorbanan, serta siap sedia untuk mau dan ingin saling memaafkan kalau kita sadar bahwa saya juga tentu banyak kelemahan dan kekurangan, baik itu melalui tutur kata, tingkah laku, perbuatan-perbuatan, dan banyak hal. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mendengarkan mujizat yang dibuat oleh Yesus dalam bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, di mana ia mengubah air menjadi anggur di Kana di Galilea. Mujizat ini dibuat oleh Yesus untuk menolong keluarga yang sedang mengalami kesulitan besar karena kehabisan anggur saat pesta nikah sedang berlangsung. Tetapi lebih daripada itu, untuk menyatakan kemuliaannya sehingga murid-muridnya sungguh percaya kepadanya. Dan tadi saya katakan bahwa itulah dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan pertama sebagai suatu mujizat bersama dibuat oleh Yesus, dan itu terjadi dalam hidup bersama, dalam keluarga, di mana kita paham dan mengerti bahwa seandainya tidak ada Yesus bersama dengan Bunda Maria yang hadir dalam pesta perkawinan di Kana pada saat itu, kita bisa membayangkan bagaimana malunya orang yang mengadakan pesta itu. Mereka kehabisan anggur. Padahal ukuran pesta secara duniawi dalam hidup perkawinan itu diukur pada pesta pora dan kebahagiaan sebatas perut. Orang kenyang, puas minum, dan seterusnya. Kita lihat dalam kisah bacaan itu, orang menyimpan anggur yang lezat dulu. Sesudah itu baru menyediakan yang kurang baik. Tetapi sampai sekarang ini
engkau menyimpan anggur yang lezat. Itu berarti bahwa sungguh kemuliaan Tuhan dinyatakan dan nampak di sana. Dan itu terjadi karena campur tangan Allah di dalam diri Yesus Kristus yang hadir di dalam diri kita manusia. Dan itu dinyatakan oleh ibunya sendiri. Kita dengarkan tadi Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripada aku ibu, saatnya belum tiba. Yang dimaksud oleh Yesus saatnya belum tiba ialah bahwa dia belum memuliakan dan menyatakan kemuliaan itu. Dan kemuliaan itu diungkapkan dan dinyatakan pada saat sebenarnya kalau kita menelusuri seluruh kitab suci, kemuliaan Tuhan itu baru sungguh nyata bagi Yesus. Dilihat oleh para murid setelah dia mengalahkan maut, bangkit dari antara orang mati. Setelah dia wafat di kayu salib menanggung segala derita. Lalu dia bangkit dari antara orang mati. Dan pada saat itulah kemuliaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan. Dan pengakuan sebagai putra Allah, sebagai Tuhan, sebagai Krios dan banyak gelar lagi dalam kitab suci untuk Yesus. Pada saat itulah lalu muncul pengakuan secara penuh. Walaupun dalam kisah-kisah sudah dikatakan, inilah anakku yang kasih kepadanya aku berkenan. Tetapi itu adalah katekesenya, pewartaannya. Tetapi sungguh kemuliaan Tuhan nyata pada saat dia bangkit dari antara orang mati. Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau refleksi seluruh perjuangan kehidupan kita berangkat dari penderitaan salib itu. Sehingga yang kita perjuangkan dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, tidak ada sukses dan keberhasilan tanpa ada penderitaan atau belajar dari seluruh situasi yang sulit di dalam dunia ini. Tetapi bagi kita yang mau dan ingin untuk sungguh bertahan dalam seluruh situasi seperti itu, mempunyai ketekunan dan ketaatan serta kesetiaan kepada Tuhan, maka kita akan menemukan makna yang terdalam dari seluruh kesulitan-kesulitan hidup yang seringkali merintangi kita. Asal sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita selalu setia dan taat kepada Tuhan dan percayakan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Saya kira kita dalam seluruh keheningan kehidupan kita, lalu kita diantar dalam hidup bersama dalam keluarga kita masing-masing. Di mana dalam keluarga sebagai gereja yang paling minim, saya kira tidak ada dua anggota keluarga yang persis sama karakter, sifat, perilaku, caranya dalam seluruh kehidupan. Nah, bagaimana supaya tetap harmonis dalam kebersamaan kita Bapak Ibu Saudara terkasih? Saya kira harus dibangun pengertian yang sangat luar biasa dan cinta yang sangat dalam untuk memaknai bahwa semua yang dinyatakan dan diungkapkan dalam kebersamaan kita sebagai satu keluarga adalah ungkapan kasih Tuhan. Maka kalau ada yang kasar berbicara dan memang sudah karakternya seperti itu, tinggal bagaimana kita memaknai dan memahami akan hal itu. Karena kita tidak bisa merubah karakter seseorang. Hanya saja bahwa kita juga harus belajar untuk memahami dan memaknai setiap orang yang kita jumpai dalam seluruh kehidupan kita. Seperti Bunda Maria sungguh tahu situasi dan kondisi. Lalu akhirnya datang kepada putranya. Mereka kehabisan anggur. Maka hal yang kedua, kalau kita sungguh memaknai dan memahami seluruh situasi kehidupan kita, keluarga kita, diri kita masing-masing, lalu apakah kita datang kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus melalui Bunda Maria untuk sungguh mempercayakan seluruh hidup kita. Kenapa hal ini menjadi bagian penekanan dari saya Bapak Ibu Saudara terkasih? Karena kerajaan Allah itu menyejarah dan hidup dalam kehidupan kita. Bukan sesuatu yang melayang-layang di atas dan mengatakan, oh katanya kerajaan Allah itu ada di atas langit yang ketujuh dan kita semua akan dipanggil ke sana. Kerajaan Allah itu Bapak Ibu Saudara terkasih ada di dalam diri kita masing-masing. Dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam seluruh kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Hanya saja bagaimana kita sungguh memaknai dan memahami hal itu. Dan dengan demikian menurut saya di sanalah kita bisa menemukan sesuatu. Yang kedua,
Berbicara soal keluarga pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali dalam perjalanan hidup kita, aib keluarga kita justru kitalah yang menggemborkan dalam kebersamaan orang lain. Yang seharusnya orang tidak tahu. Tetapi mungkin karena kita sakit hati, lalu kita anak-anak pergi menceritakan keburukan orang tua kita. Keburukan istri bagi suami, keburukan suami bagi seorang istri. Lalu pertanyaan saya, apa yang kita cari sebenarnya? Kita telah dipersatukan oleh Tuhan, kita telah menjalani panggilan hidup ini, maka sadarlah bahwa itu adalah kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Tidak berarti bahwa saya melarang kita untuk bercerita kepada orang, tetapi lihatlah orang yang bijak untuk sungguh bisa mengarahkan kita setiap kali kita mengalami kesulitan. Dan itulah yang disebut dengan doa. Dan menurut saya tidak ada doa yang kita minta kepada Tuhan supaya menghancurkan diri kita, menghancurkan orang lain. Tetapi semua doa itu adalah suatu pengharapan untuk hidup semakin baik. Maka demikian juga dalam relasi dan hubungan dengan orang, kita harus pintar dan bijak untuk menghadapi setiap orang dalam kehidupan kita. Seringkali melihat keluarga, walaupun itu bersaudara satu sama lain, tetapi seringkali dalam kebersamaan itu saling menjelekkan dan saling menjatuhkan. Padahal ini adalah darah daging kita dan bagian dari kehidupan kita. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kalau hal itu terjadi dalam keluarga kita, maka akan semakin hancurlah kita. Yang seharusnya kita harus saling menjaga, saling memelihara, saling memperhatikan. Tetapi karena ada iri hati dan dengki dalam kehidupan kita, sehingga itu tertuang bagi orang lain. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara terkasih, rasa hati kita semakin hambar, dan bahkan mungkin kita akan meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, mujizat yang dibuat oleh Yesus di Kana adalah tanda kemuliaan Tuhan yang hadir dalam seluruh kehidupan kita. Maka sekali lagi saya berharap bahwa mari kita sadar bahwa Allah adalah keselamatan dan pertolongan kita asal kita datang kepadanya. Kemudian memilih orang yang sungguh-sungguh boleh menjadi tanda rahmat dalam kehidupan kita. Untuk tempat kita bercerita dan memohon petunjuk untuk memperjuangkan kehidupan dalam menghadapi seluruh situasi. Kami para imam biarawati ada istilah pembimbing rohani. Jadi setiap imam itu pasti punya imam salah satunya, atau mungkin juga orang-orang lain yang sungguh dipercaya dalam seluruh kehidupan bahwa dia adalah orang tuanya untuk bisa mengarahkan dan menuntunnya dalam seluruh kehidupan. Saya selalu istilahkan seperti itu karena sebagai orang tua pasti bermaksud untuk membuat anaknya jauh lebih senang, lebih bahagia dan lebih sempurna dalam seluruh kehidupannya. Sehingga bagi setiap panggilan kehidupan diharapkan bahwa kita juga memiliki hal seperti itu, sehingga kita selalu datang kepadanya. Dan dengan demikian itu akan kita semakin mengalami pertolongan Tuhan dan kasih-Nya yang seringkali membuat dalam kehidupan duniawi ini merasa bahwa jauh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, selalu campur tangan seluruh kehidupan kita. Hanya saja bahwa kita seringkali yang menutup diri kita, sehingga dalam banyak hal sepertinya kita mempersalahkan Tuhan dan orang-orang dalam seluruh kehidupan kita. Padahal sebenarnya kita yang tertutup dan tidak mau membuka hati kita kepada Tuhan sehingga kita datang kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih mencontoh kesetiaan Tuhan, karena Dia adalah bagian dari kehidupan kita. Tuhan adalah mempelai pria bagi kita, dan kita adalah mempelai wanita yang selalu dituntunnya, diarahkan, dipelihara dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan selalu menjaga kita. Sehingga kalau kita sadar akan hal itu, maka tentu kita juga akan semakin datang kepada untuk mempersatukan diri sepenuhnya dengan Dia. Moga-moga kebersamaan kita pada kesempatan semakin membantu kita untuk semakin menemukan pertolongan dan berkat Tuhan melalui orang-orang yang sungguh kita percaya untuk bisa mengarahkan kita
sehingga kemuliaan Tuhan semakin boleh kita nikmati menjalani kehidupan kita di masa yang akan datang. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan menderaskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa umat. Allah telah menyatukan diri dengan kita sebagai bangsa yang dikasihinya secara tetap. Kita tahu pasti bahwa Allah tetap setia, maka kita berani berdoa kepadanya dengan menyatakan, Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah yang disayanginya, ya Bapa, semoga seluruh umat-Mu bersatu. Semoga kami menjadi tanda bagi dunia bahwa kasih bukanlah kata tanpa arti. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita orang-orang berdosa yang kurang setia kepada Allah dan kurang setia satu sama lain, ya Bapa, semoga kami bertemu dengan Engkau yang penuh kasih dan pengampunan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi pasangan-pasangan muda, ya Bapa, semoga pasangan-pasangan muda menghadapi masa depan dengan saling mengharapkan dan saling mempercayai. Semoga mereka saling mencintai dengan sepenuh hati seperti Allah mencintai mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi mereka yang kehabisan anggur kebahagiaan, yang tunawisma dan putus harapan, yang tidak lagi mempunyai sahabat atau kekasih, ya Bapa, semoga kami mau memperhatikan mereka yang kekurangan dan berbagi rasa dengan mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita sendiri dan semua persekutuan Kristiani, ya Bapa, semoga kami mewujud nyatakan kasih Allah di antara kami dengan persahabatan, pelayanan, dan perhatian yang penuh kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami masing-masing, terlebih bersama saudara-saudari kami yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada kesempatan ini. Susanto Riyadi yang merayakan hari ulang tahun ke-48, Oma Maria Senga Bunga, Yosua Eka, juga ulang tahun pernikahan Gusti dan Omi. Semoga rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami, orang tua kami ini, serta rahmat kebersamaan perkawinan semakin meneguhkan dan menguatkan mereka, sehat walafiat, panjang umur, dan semakin sukses dalam setiap usaha, rencana pekerjaan yang mereka perjuangkan, sehingga rasa damai dan bahagia semakin boleh dinikmati di masa-masa yang akan datang. Marilah kita mohon
kabulkan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang sementara dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, utamanya saudari kami Anita. Semoga seluruh sarana pengobatan bagi mereka yang sakit, obat-obat yang dikonsumsi, tangan yang menyamanya, para dokter, perawat, suster, siapa saja, sungguh membuat mereka yang sakit memperoleh kembali kekuatan dan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Juga kami mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami, seluruh sanak keluarga kami, utamanya Bapak Dedi Eka Permadi Li yang telah berpulang 100 hari yang lalu. Juga Dr. Laurentius Jaya Kusli, semua yang belas kasih-Mu, saudara-saudari kami yang telah berpulang ini ke anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Seluruh keluarga ditinggalkan senantiasa Kau berikan kekuatan penghiburan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, peliharalah kami dalam kasih-Mu. Tuhan Allah kami ini umat-Mu, semoga kami selalu tinggal dalam kasih-Mu, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kami, tetapi karena belas kasih-Mu bagi kami. Dalam Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan, Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu, terima kasih Tuhan. Semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini lah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya, Bapa dan Roh Kudus, tulus ikhlas kami selesai.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah dan berkatilah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur atas segala anugerah-Mu kepada kami ini. Dan dengan demikian, lewat persembahan kami ini, kami semakin mengarahkan hidup kami kepada kemuliaan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan putramu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaharuinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memujimu, dan segala orang kudus-Mu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasyurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti, seraya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus Nipah, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami bawa dalam doa kami pada perayaan ini. Ingatlah Tuhan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa
Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetap perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dengan satuan saudara kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Lagu Komuni, Puji Syukur 425. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi Kudus yang kami rayakan. Semoga tubuh Putramu yang telah kami sambut dan Roh Kudus-Mu yang telah kami terima menguatkan kami untuk membangun gereja dan masyarakat kami sampai kami Kau perkenankan menghadap-Mu di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan pengumuman kolekte kedua dijalankan untuk sumbangan tabisan pada tahun ini. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu, tanggal 18 dan 19 Januari 2025. Yang pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja tanggal 11 dan 12 Januari 2025 sebesar Rp18.548.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp10.600.000. Kolekte pemeliharaan tersebut akan disetorkan ke Keuskupan Agung Makassar sebagai partisipasi tahbisan imam.
Kolekte misa perkawinan sebesar Rp835.000. Kolekte misa requiem sebesar Rp1.666.000. Saldo kas pemeliharaan gereja per tanggal 4 Januari 2025 sebesar Rp383.608.618. Sumbangan dari JSM sebesar Rp8 juta. Dari Abdullah P sebesar Rp1 juta. NN sebesar Rp250.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Yang ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Ricardus Felix Tandri Faisal dengan Tie Caroline Tetrawan sebagai pengumuman ketiga. Flavianus Suparno dan Odilia Desideria Wetowero sebagai pengumuman yang ketiga. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Yang keempat, persiapan katekumen komuni pertama akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025, jam 9 pagi sampai 10.30 di SD Frater Teratai 2. Pendaftaran bagi yang berminat dapat mengumpulkan fotokopi surat baptis, fotokopi akte lahir, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Berkas tersebut dikumpulkan di kantor kesekretariat paroki pada hari Senin sampai Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Syarat untuk mendaftar yaitu yang berusia 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD. Bagi yang belum cukup umur 10 tahun, mohon untuk tidak mendaftar. Yang kelima, baptisan kategori bayi akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 9 Februari 2025. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilakan ke kantor sekretariat untuk mengambil formulir dan menyertakan fotokopi akte lahir, fotokopi surat nikah gereja orang tua, dan fotokopi KK Katolik versi biduk. Yang keenam, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 25 Januari 2025, jam 9 pagi di aula lantai 1. Sesudah pertemuan akan dilanjutkan dengan terapi longevitologi bagi yang membutuhkan. Yang ketujuh, pelajaran agama Katolik untuk siswa-siswi SMP negeri dan swasta non-Katolik akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, jam setengah 5 sore sampai jam 6 sore di aula paroki lantai 2. Bagi yang berminat, silahkan datang bergabung. Yang kedelapan, pelajaran agama Katolik untuk siswa-siswi SMA atau SMK negeri dan swasta non-Katolik akan dimulai pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2025, jam 6 sore sampai setengah 8 malam di aula paroki lantai 2. Bagi yang berminat, silahkan datang bergabung. Yang kesembilan, sehubungan dengan pendataan umat yang sementara berjalan, mohon kepada semua umat yang terdaftar di rukun untuk segera menyelesaikan pendataannya, dan bagi yang belum terdaftar untuk segera menghubungi masing-masing ketua rukun untuk didaftarkan. Untuk info selanjutnya dapat ditanyakan di kantor sekretariat paroki. Demikian pengumuman. Mengingatkan sekali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, sehubungan dengan pendataan di paroki, kita sangat mengharapkan dimanapun kita berada wajib untuk mendaftar, karena ke depan sekali lagi baik di keuskupan kita maupun di keuskupan lain, Jakarta, Surabaya itu akan memakai biduk, sehingga lewat data ini kita diharapkan umat Katolik di Indonesia ini sungguh semakin terdata, sehingga kemanapun kita pergi kita punya daftar KK itu sudah katakanlah terdaftar seperti KTP, sehingga pada saat kita sampai misalnya Surabaya atau di Jakarta, kita hanya memperlihatkan kartu KK kita. Lalu kalau kita mau berdomisili di sana,
biasanya menurut hukum paling kurang 6 bulan, maka otomatis kita akan menjadi penghuni di sana. Dan dengan demikian untuk sementara lalu yang ada di Makassar ini dipindahkan ke sana. Jadi harapannya seperti itu sehingga karya pelayanan itu sungguh-sungguh bisa dilaksanakan dengan baik ya. Bukan maksud yang lain tetapi supaya kita sungguh-sungguh terdata sesuai dengan apa yang diharapkan dalam kebersamaan kita. Jadi kami sangat mengharapkan kalau memang kita adalah anggota gereja Katolik maka harus mendaftar dalam wilayah paroki, di mana paroki itu terbagi dari rukun yang paling kecil, dan harap bahwa setiap orang mengetahui pengurus rukunnya, mendaftarkan diri di sana, lalu didata, lalu itu disatukan di paroki, dan di paroki disatukan dengan di keuskupan. Sebagaimana saya sudah sampaikan minggu lalu bahwa kita sudah dikunjungi oleh tim dari keuskupan dan paroki Andalas sebenarnya dulu direncanakan menjadi pilot proyek, tapi ternyata kita tidak mampu untuk itu. Maka Depas sangat mengharapkan paling tidak di bulan Februari semua umat Katolik di Andalas ini sudah terdaftar semua. Yang tidak terdaftar tentunya dalam karya pelayanan ke depan itu agak susah, karena itu nanti akan dilihat di dalam keanggotaan sebagai anggota gereja, maka perlu didaftar sebagai kakak. Ada yang berpikir bahwa kalau kita didaftar di sini berarti yang lain itu tidak boleh menerima sakramen di sini. Gereja Katolik itu satu, tetapi sekali lagi pendaftarannya di wilayah masing-masing. Lalu nanti akan dalam seluruh pendaftaran di Indonesia itu akan menyatu semua. Jadi tidak usah merasa takut dengan itu. Jadi orang dari paroki lain bisa datang untuk meminta baptisan di sini, perayaan penerimaan sakramen lain itu bisa saja, ya. Tapi harus dikasih connect dengan paroki di mana kita berasal atau keuskupan di mana kita berasal. Jadi harap ini menjadi perhatian kita. Maka nanti kalau ada pendaftaran lagi, harap bahwa itu kita terima dengan baik. Mungkin akan diterjunkan lagi orang muda, tapi jauh lebih bagus kalau setiap anggota atau setiap kakak itu sungguh melaporkan diri pada pengurus rukunnya. Saya kira itu yang kembali saya pertegas Bapak Ibu Saudara terkasih. Terima kasih atas seluruh perhatian kita, atas penyampaian pada kesempatan ini. Masih ada pemberitahuan sehubungan dengan pendaftaran dan pembukaan sekolah. Itu sekolah-sekolah kita tentu sudah mulai membuka, utamanya seminari, SMA Cendrawasih dan juga SMA Raja Wali itu membuka pendaftaran. Nanti kita lihat supaya kita bisa mengupayakan, siapa tahu ada yang berminat untuk mau masuk sekolah di sekolah-sekolah Katolik, utamanya yang masuk seminari, supaya segera mendaftar. Nanti Februari itu sudah akan ada tes. Jadi bagi mereka yang sudah tamat SMP atau sudah SMA dan akan tamat SMA, atau bahkan yang sudah kuliah, kalau mau menjadi imam maka mendaftar masuk di seminari melalui pendidikan di seminari lagi, ya. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi atas bersama pada kesempatan ini. Terima kasih pada seluruh petugas pada kesempatan ini. Terima kasih kepada kelompok sound system, kelompok dekorasi yang senantiasa memperhatikan dan mendekorasi gereja kita sehingga lebih nyaman kita pakai untuk boleh mengadakan perayaan Ekaristi. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 542.